Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1096 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Kata-kata mutiara yang dilontarkan oleh Oda Sensei di chapter lalu memang membuat One Piece libur di minggu ini. Namun sebagai pelipur lara, sang editor One Piece alias abdi dalamnya Oda Sensei memberikan preview atau bisa dikatakan sebagai sedikit bocoran untuk One Piece Chapter 1096. Apa bocorannya, Min? Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, jangan lupa klik tombol like-nya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Yap, inilah sedikit bocoran dari sang editor One Piece untuk One Piece Chapter 1096. Banyak sekali harapan yang berdatangan di Pulau Egghead. Apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan krunya? Meskipun hanya seuprit, namun banyak hal menarik yang tersirat dari preview alias bocoran singkat yang diberikan oleh abdi dalamnya Oda Sensei tersebut. Di mana pada One Piece Chapter 1096 akan banyak sekali berdatangan hal-hal yang meningkatkan harapan kru topi jerami dapat memenangkan pertempuran di Pulau Egghead, atau setidaknya mereka dapat meloloskan diri dari kepungan angkatan laut di pulau tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Saturn pada One Piece Chapter 1095, di mana dia menantang Vegapunk dan kru topi jerami. Apakah akan ada plot twist yang menyebabkan bajak laut topi jerami dapat melarikan diri dari Pulau Egghead? Jika benar apa yang dikatakan oleh sang editor, apakah kilas balik Kuma yang berada di God Valley akan berakhir di One Piece Chapter 1096? Dan itu artinya kita tak akan melihat aksi Roger dan Garp melawan si Roti Sobek di insiden God Valley melalui point of view milik Bartholomew Kuma. Yap, One Piece Chapter 1096 akan diawali dengan melanjutkan kilas balik dari Bartholomew Kuma. Saat ini di God Valley sedang diadakan ajang adu kekuatan dari para Tenryubito. Ajang yang mengharuskan para Tenryubito berlomba-lomba untuk menghabisi penduduk pribumi yang ada di pulau tempat diadakannya ajang pencarian bakat tersebut. Ajang yang diadakan 3 tahun sekali ini sedikit berbeda, karena di God Valley, para Tenryubito juga mengikut sertakan para budak-budak yang bermasalah untuk dihabisi bersama dengan warga pribumi di sana. Pada One Piece Chapter 1086, diperlihatkan kemunculan pertama kali dari Saint V. Garling. Dikatakan Garling adalah the champion of God Valley, alias pemenang dari ajang pencarian bakat yang saat itu diadakan di Pulau God Valley. Itu artinya pembantaian warga pribumi oleh para Tenryubito sempat terjadi sebelum akhirnya bajak laut Rocks datang ke God Valley. Dan seharusnya flashback God Valley akan berakhir sampai di situ saja, karena kilas balik yang menggambarkan kekacauan di God Valley oleh bajak laut Rocks sepertinya akan dilanjutkan melalui point of view dari Cicang Garp nantinya. Kilas balik pun berakhir. Nyawa Bonnie dalam bahaya besar. Semua angkatan laut sedang mengarahkan senapan mereka ke arah kepala Bonnie, di mana saat ini Bonnie sedang diremas oleh Gorosei Saturn. Siapa yang akan menyelamatkannya? Sanji, Franky, dan Vegapunk tak bisa bergerak akibat ilmu goib milik Saint Saturn, sedangkan Luffy masih dalam keadaan lemas tak berdaya. Yap, akan ada satu sosok yang tak terduga yang akan tiba-tiba nyelonong masuk ke Pulau Egghead. Siapakah dia? Bartholomew Kuma. Kuma saat ini sedang berteleportasi entah kemana. Dia sebelumnya berteleportasi dari Pulau Kamabaka ke Red Port, dan setelahnya memanjat dinding Red Line sebelum akhirnya kembali berteleportasi. Buah Kainu yang sempat berkonfrontasi dengan Kuma juga menanyakan kemanakah sebenarnya tujuan dari Kuma, sehingga dapat disimpulkan jika Kuma sebenarnya tidak ingin ke Merijoa. Akan tetapi dia harus ke sana sebagai tempat transit sebelum bisa melanjutkan teleportasinya ke lautan New World. Dari pergerakan Kuma, sepertinya masih ada sedikit kesadaran di dalam diri Kuma yang sengaja disisakan oleh Dr. Vegapunk dan hanya akan aktif ketika anaknya, yaitu Bonnie, benar-benar berada dalam bahaya besar. Itulah mengapa Kuma tak mendengarkan omongan dari Monkey D. Dragon dan pasukan revolusioner, serta dia juga tak mendengarkan perintah dari kaum naga langit. Sehingga Kuma saat ini sedang berteleportasi ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk menyelamatkan Sailor Bunny. Terdapat satu hal menarik yang berhubungan dengan lingkaran sihir yang digunakan oleh Saturn untuk berteleportasi ke Pulau Egghead, di mana sebelumnya Oda sudah pernah menggambarkan lingkaran sihir yang sama, tepatnya pada One Piece Chapter 524.
terdapat segerombolan orang yang berencana memanggil Satan melalui lingkaran sihir yang bentuknya sama seperti milik Saturn. Namun bukan Satan yang muncul, melainkan Brook yang mendarat tepat di tengah-tengah lingkaran sihir tersebut setelah dia dilemparkan oleh Kuma menggunakan kemampuan buah iblisnya. Hal yang sama terjadi pada Kuma di Pulau Egghead. Kuma mendarat tepat di tengah-tengah lingkaran sihir milik Gorosei Saturn. Sehingga tanpa sengaja, Kuma menabrak Saturn dan menyebabkan remasannya terhadap Bonnie terlepas. Dan di momen inilah, Bonnie mencoba menyadarkan ayahnya menggunakan irama dangdut koplo dan tarian dari Nika, sembari berteriak agar Nika datang untuk menyelamatkan mereka. Nika! Tasket! Suara dari genderang pembebasan yang disertai dengan teriakan Bonnie ini tanpa sengaja membangunkan Luffy. Karena sudah melek, irama koplo dalam denyut jantung Luffy semakin berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Yap, Luffy kembali ke dalam wujud Nikanya dan segera bergegas untuk menghadapi Saint J. Garcia Saturn. Selain itu, bunyi genderang pembebasan dari denyut jantung Luffy benar-benar membangkitkan robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Setelah sebelumnya robot tersebut hanya matanya saja yang baru menyala. Robot kuno tersebut akan membantu bajak laut topi jerami untuk bertarung melawan para angkatan laut. Sehingga kedatangan Bartolomeo Kuma, kembalinya Luffy, dan bangkitnya robot kuno merupakan harapan-harapan dari bajak laut topi jerami agar mereka dapat melarikan diri dari Pulau Egghead. Seperti apa yang dikatakan oleh editor One Piece dalam preview manga One Piece chapter 1096. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai preview dari editor mengenai manga One Piece chapter 1096. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.